Hello guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori konstruktivistik. Apa itu teori konstruktivisme? Secara umum, menurut pemandangan ilmu pengetahuan tidak sebatas mengungkapkan tentang fakta, kaidah, dan konsep yang harus diingat secara baku. Tapi konstruktivisme justru lebih menekankan bahwa manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Jadi manusialah yang memberikan nilai sentimental dan mengendali ilmu pengetahuan, baik itu lewat kajian, penelitian, ataupun lewat pengalaman. Ada banyak cara untuk melakukan konstruksi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut pakarnya, ada beberapa para ahli menyatakan bahwa teori belajar konstruktivistik menurut Jerome Bourne dapat dikatakan juga dengan teori belajar penemuan. Menurut Hasnan, terdapat setidaknya 4 hal yang menjadi pokok berkaitannya dengan teori Bourne. Yang pertama, individu hanya belajar dan mengembangkan pikirannya apabila ia menggunakan pikirannya. Yang kedua, dengan melakukan proses-proses kognitif dalam penemuan, siswa akan memperoleh sensasi dan kepuasan intelektual yang merupakan suatu penghargaan intrinsik. Yang ketiga, satu-satunya cara agar seseorang dapat mempelajari teknik-teknik dalam melakukan penemuan adalah ia memiliki kesempatan untuk melakukan penemuan. Keempat, dengan melakukan penemuan, maka akan memperkuat retensi ingatan. Terus ada beberapa menurut Bird di dalam belajaran haruslah melibatkan 3 proses yang terjadi hampir selalu bersamaan. Yang pertama, memperoleh informasi baru. Yang kedua, informasi transportasi, dan menguji relevansi informasi dengan ketepatan pengetahuan. Dan selanjutnya itu menurut Lenfesti, dalam teori tersebut dikemukakan bahwa pengetahuan ilmu melalui interaksi sosial dapat terjalin pada 2 orang atau lebih, sehingga selain kegiatan pertutoring yang dilakukan oleh 2 siswa yang saling berinteraksi, belajar, dan kelompok, juga sangat memungkinkan untuk membantu siswa dalam konstruksi pengetahuannya. Setelah itu, seharusnya mencerminkan kehidupan masyarakat secara lebih besar, dan kelas adalah laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Ajaran Dewey menganjurkan agar guru mendorong siswa untuk melibatkan dalam proyek atau tugas yang berorientasi pada masalah. Guru juga diharapkan dapat membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Implementasi teori belajar konstruktivistik dalam proses pembelajaran. Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan yang mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai suatu tujuan dalam sebuah kegiatan. Implementasi teori belajar tersebut dalam proses belajar pembelajaran dapat menggunakan beberapa metode belajar seperti penjelasan, ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan bermain peran. Paradigma konstruktivisme memandang siswa sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari suatu. Dalam belajar konstruktivisme, guru atau pendidik berperan membantu agar proses konstruksi pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Dan ada peran guru dalam interaksi pembelajaran adalah mengendalikan yang meliputi
menumbuhkan kemandirian dengan menyediakan kesempatan untuk mengambil keputusan dan bertindak, menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa, menyediakan sistem dukungan yang memberikan kemudahan belajar agar siswa mempunyai peluang optimal untuk berlatih. Model ini di PAUD banyak dipraktekkan karena disenangi oleh para guru, sebab tema yang dipilih dapat mengembangkan beberapa pengembang lebih dari suatu aspek. Misalnya dalam sekolah, guru memiliki tema alat transportasi. Aspek yang dijangkau meliputi kognitif, bahasa, fisik, dan moral, serta agama. Implementasi pembelajarannya diantaranya: 1. Berdoa sebelum naik kendaraan atau mobil dan kendaraan yang sering dipakai, menghitung jumlah alat transportasi, menerukan guru mengenai nama transportasi, menebalkan dan mewarnai gambar alat transportasi, dan kelebihannya yaitu: 1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya yaitu dalam proses pembelajaran, guru hanya sebagai memberi ilmu. Dalam pembelajaran, siswa tuntut untuk lebih aktif dan proses pembelajaran baik dari segi latihan, bertanya, praktek, dan lain sebagainya. Siswa belajar lebih aktif dan kreatif, maksudnya dituntut untuk bisa memahami pembelajaran baik didapat di sekolah dan yang didapat di luar sekolah, sehingga pengetahuan yang dia dapatkan pertama yang tersebut bisa berkaitan dengan baik dan seksama. Dan ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Belajar bermakna berarti menginstruksi informasi dalam struktur penelitian lainnya. Artinya pembelajaran tidak hanya mendengarkan dan guru saja, atau siswa harus bisa mengaitkan dengan pengalaman pribadinya dalam informasi yang dia dapatkan, baik dari temannya, tetangga, keluarga, surat kabar, televisi, dan lain sebagainya. Pembelajaran yang memiliki kebebasan dalam belajar, maksudnya siswa bebas mengaitkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan baik di lingkungan dengan yang di sekolah, sehingga tercipta konsep yang diharapkannya. Kelebihan konstruktivisme ialah: 1. Berpikir dalam proses membentuk pengetahuan baru. Murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, menemukan ide, dan membuat keputusan. Yang kedua, paham. Dikarenakan murid terlibat secara langsung dalam membangun pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam semua situasi. Ketiga, ingat. Karena murid lebih langsung aktif dan mereka akan lebih lama semua konsep. Yang keempat, kemahiran sosial. Kemahiran sosial diperoleh apabila berinteraksi dengan rekannya, gurunya, dan orang-orang sekitarnya. Kelima, maksud saya menyenangkan. Oleh karena itu, mereka melibatkan secara terus-menerus, mereka paham dan mereka ingat dan yakin berinteraksi dengan siapapun, maka mereka akan berasa belajar dan membina pengetahuan yang baru. Selanjutnya, kelemahan teori konstruktivisme. Sedangkan kekurangan atau kelemahan dari teori tersebut dapat kita lihat dalam proses pembelajaran, yaitu peran guru sebagai pendidik menjadi lebih pasif dan dapat timbul persepsi yang berbeda antara siswa satu dengan yang lainnya. Kelemahannya diantaranya: 1. Siswa konstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, sehingga menyebabkan miskomunikasi.
Kedua, guru tidak menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Situasi dan kondisi setiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswanya. Yang keempat, terlalu banyak bidang studi yang harus dipelajari dalam kurikulum. Masih ada banyak guru yang mengajar di luar bidang studi sesuai kualifikasinya, sehingga penguasaan materi oleh guru kurang memadai. Guru tidak ingin berubah dalam menggunakan model pembelajaran. Guru merasa nyaman dengan model yang tradisional, yaitu model ceramah dan sebagainya. Dan guru merasa sulit dan memberikan contoh-contoh konkret dan realitas dalam proses pembelajaran. 7. Guru berpikir bahwa pembelajaran konstruktivisme memerlukan lebih banyak waktu. Proses pembelajaran konstruktivisme ingin membuat siswa menjadi aktif. Hal ini terkadang juga terkendala dengan kemampuan kognitif siswa. 8. Belum adanya alat-alat laboratorium yang cukup memadai untuk jumlah siswa yang besar. Kebanyakan persoalan masih terbatas dalam pemberian fasilitas guna mendukung pembelajaran teori tersebut. Terus ada beberapa hal lagi ya, diantaranya itu ada selanjutnya mengenai teori sosial kognitif. Menurut Vygotsky, seorang anak yang mampu melakukan pembicaraan pribadi lebih berpeluang untuk lebih baik dalam hubungan sosial, karena pembicaraan pribadi adalah suatu langkah awal bagi seorang anak untuk berkomunikasi secara sosial. Bahasa adalah sebuah bentuk awal yang berbasis sosial. Pandangan Vygotsky ini berkonfrontasi dengan Huygens yang lebih menekankan pada percakapan anak yang lebih bersifat egosentris. Implementasi atau prakteknya menurut Albert Bandura sebagian besar perilaku manusia dipelajari secara observatif lewat modeling, sehingga dalam melihat berbagai perilaku, maka akan muncul konsep baru yang dipercaya menjadi cara bertindak yang tepat. Berikut ini cara agar teori sosial dapat bekerja efektif pada pembelajarannya, yaitu perhatian. Yang kedua, reproduksi. Yang ketiga, retensi. Yang keempat, motivasi. Setelah itu ada ada 3 konsep dan implementasi dalam pembelajarannya. Yang pertama, pembelajaran kooperatif antar siswa tertata dengan baik sehingga mereka dapat berinteraksi dengan teman-teman. Ketika interaksi dengan teman-teman lancar, maka ketika salah satu di antara mereka ada masalah, jadi mereka bisa memecahkan masalah dengan bersama-sama. Yang kedua, pendekatan scope loading. Pendekatan ini yaitu dengan memberi dukungan kepada siswa yang kurang memahami dalam pembelajaran. Jadi ketika siswa belum paham materi yang disampaikan guru, maka guru harus cepat dan tanggap dalam menangani permasalahan siswa tersebut. Selanjutnya, ketiga, memaklumi adanya perbedaan dalam pemahaman materi. Setiap anak pasti memiliki cara pemahaman yang berbeda dalam materi. Hal tersebut adalah wajar. Bagaimanapun cara anak dalam memahami materi tidak masalah, asalkan anak bisa paham dalam materi tersebut.
Orang lain juga bisa menuntut harus dengan cara yang seperti ini. Mereka punya cara sendiri untuk memahami materi tersebut. Kelebihan teori Albert Bandura yaitu lebih lengkap dibandingkan teori belajar lainnya, yaitu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif. Orang tersebut Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atau stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang ditimbulkan akibat antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Yang kedua itu ada kelebihan teori Vygotsky. Satu, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimal atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Yang kedua, pembelajaran lebih dikaitkan dengan tingkah perkembangan potensial daripada tingkat perkembangan aktualnya. Ketiga, pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramentalnya. Keempat, anak diberi kesempatan yang luas untuk menginteraksikan pengembangan dan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajari dengan pengetahuan prodosial yang dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas dan pemecahan masalah. Yaitu selanjutnya ada teori Bandura. Dalam teorinya menyatakan bahwa social learning teori menganggap media sosial massa sebagai agen sosialisasi yang utama samping keluarga, guru di sekolah, dan masyarakat. Oleh karenanya terdapat beberapa pendapat tentang teori Albert Bandura bahwa teori belajar tersebut merendahkan manusia menjadi seperti robot yang dikontrol secara total oleh lingkungan. Kelemahan teori kognitif Vygotsky. Satu, sedangkan kekurangannya yaitu terbatas pada perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir suka diamati secara langsung. Kedua, sedangkan kekurangan dari teori Vygotsky dapat dilihat bahwa dalam proses pembelajaran peran guru sebagai pendidik kurang begitu mendukung. Cakupan makna yang dipelajari lebih luas dan sulit dipahami. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan atau bagaimana. Sekian dari channel ini ya guys. Kalau ada saran atau kritik bisa di komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.